ada ya. Jadi jam 9 sampai jam 11 ya. Ini nanti supaya ngantuk, nanti jam 10 kan berhenti sebentar, tanya jawab sedikit ya, biar rame. Kita proses lagi ya, jam ya. Saya 2 jam nanti yang belakang ada ngantuk ya. Memang dalam membeli kuliah biasanya diterimanya 5%, terus 65% saudara pulang lagi belum membaca buku ya, perluannya. Memang itu kenyataannya ya. Tapi saya usahakan ya, kuliah saya ini cukup mudah ya. Dan nanti slide-slide-nya dan bahannya saya berikan semuanya ke Ibu Linda, bisa diminta ke Ibu Linda ya. Seperti sudah ketahui ini kuliah coklat dan kakao ini pada umumnya kita bagi dalam 3 bagian ya. 4 bagian ini ada. Kuliah ini kita bagi dalam 4 kelompok besar ya. Pertama pengantar, bagaimana pembuatan coklat pengantarnya. Kedua, yaitu biji kakao, bahan-bahan pembuat coklat, biji kakao, lemak kakao, susu tepung, gula pasir, dan lecitin. Kopi 2 yang kita akan habiskan hari ini, ditambah nanti kita akan mulai juga teknologi pembuatan coklat ya, dari biji kakao. Yang keempat itu perkembangan produk coklat lainnya. Jadi ada 4 bagian besar perkuliahan teknologi coklat ini. Ini yang pertama sudah diberikan, kedua biji kakao sudah. Masalahnya di sini. Masalahnya kakao sini. Hingga teknologi coklat dan kakao, misi kita akan masuk ke teknologi coklat. Inti dari perkuliahan kita itu bagaimana saudara bisa membuat coklatnya. Yang keempat itu perkembangan coklat lainnya ya. Mulai bubuk kulit kakao yang bisa diolah oleh bahan riset yang bisa dilakukan di ITB dan lain-lainnya ya. Ini ada 4 kelompok besar yang kita akan berikan ya. Pertama, kakao kering, dan semua bahan saya slide-nya saya berikan ke Ibu Linda semua. Ibu Linda akan memberikan kakao ya. Sekarang kita akan berbicara tentang bahan baku yang penting sekali dalam pembuatan kakao. Memang paling penting itu biji kakaonya ya. Dan paling lagi harus ada susunya. Kita mesti kalau buat coklat itu selalu memakai susu, atau kalau kita memakai dark coklat, coklat ya, kita beda susu misalnya ya, itu tidak ada susunya. Tapi perkembangan di dunia, perkembangan dark coklat itu paling besar pasarannya di Eropa ya. Orang makan di Indonesia orang lebih makan susu. Kita akan bicara susunya bagaimana ya. Susu yang dipakai adalah susu tepung. Pada umumnya pabrik coklat membuat coklat dari susu tepung itu umum. Tapi pada zaman dahulu kala pada abad ke-19 itu di Swiss orang bikin coklat bukan dari tepung susu, belum ada tepung susu, ada tepung susu cair namanya. Jadi tahun 1960 ya, orang Swiss membuat coklat dengan susu cair. Susu cair dibikin
kental ya, terus diuapkan, terus dibikin coklat. Itu pertama coklat itu dibuat di Swiss dan dibuat pakai susu cair, dan sampai sekarang pabriknya masih ada, masih bisa di coklat yang mahal ya, mahal. Coklatnya enak sekali. Jadi minggu depan saya bawakan coklat yang masih ada ya. Itu pabrik coklat di Swiss yang turun-turunannya kakek beberapa ya, 1900 sampai 2013 pabriknya masih ada. Jadi cara kuno sekali dan tidak dihapuskan, dibeli sama pabrik besar, tapi namanya tetap pakai nama yang dulu. Itu coklatnya satu-satunya di dunia yang memakai susu cair konvensional. Yang lain-lainnya, nah, Cadbury juga memakai susu cair, tapi sudah diproses kemudian. Nanti kita bicara Cadbury selama beberapa coklat lainnya di Swiss, di Jerman. Mereka membuat coklat lain dengan tidak memakai tepung susu, tapi pakai susu cair yang dikondensasikan, kemudian direaksikan dengan kakao dalam reaktor atau sudah minyak, akan membuat coklat crumb. Coklat crumb. Jadi tadi susutan manis dibuat coklat. Crumb itu susutan manis yang dicampur sama kakao, terus dikeringkan, namanya crumb. Nah, ketiganya yang kita bicarakan sekarang itu pakai tepung susu. Pabrik coklat yang membuat coklat dari susu manis dan dari crumb ini boleh dikatakan teknologinya tinggi sekali. Mereka memakai evaporator, pengeringan, kristalisasi, dua pabrik ini itu biasanya dipakai di Inggris, di Cadbury, dari Swiss, dan kemudian coklat lainnya yaitu pakai tepung susu, Hanover, Ceres, semua pabrik coklat di Asia pakai tepung susu karena gampang, membuat coklatnya gampang sekali. Itu tepung dicampur sama lemak, dihaluskan di mesin lainnya, mesin namanya mesin Kors, nanti saya terangkan juga. Jadi coklat dan jadi pembuatan coklat pakai tepung susu paling mudah ini yang dipakai oleh perusahaan lain. Ini mengantar pembuatan coklatnya. Sekarang kita berbicara mengenai susu tepung. Asal mula memakai susu untuk membuat coklat adalah oleh Daniel Peter, saya katakan tadi, dari Swiss. Pada waktu itu susu dipakai susu cair dikeringkan dengan pemanasan 40 cabang kakao. Nanti juga kita akan singgung pembuatan coklat dengan susu cair ini disebut coklat crumb. Tapi paling utama yang kita akan bicarakan di sini itu yang dipakai di pabrik coklat di Indonesia dan di Asia, itu namanya susu tepung. Itu milk powder, paling gampang gitu ya. Nanti kita akan berbicara mengenai crumb pada suatu ketika nanti pada waktu pembuatan coklatnya. Ini gambarnya paling jelas ya. Di atas susu cair. Susu cair ini pada waktu pembuatan keju ya, maka akan terbentuk larutan whey yang akan menjadi tepung whey. Ini yang kita akan pakai ini, tepung whey, tepung skim, AMF, butter sama susu protein. Pembuatannya dari susu cair memang dari pabrik susu. Mereka bisa pisahkan ya, menjadi skim dikeringkan dari tepung skim, maka krim akan menjadi buttermilk ya. Tapi bisa susu cair bisa langsung menjadi full cream ya, atau pembuatan keju. Sisa pembuatan kejunya
dan keju, larutan di atasnya itu dikeringkan, itu menjadi whey. Susu cair dipisahkan ya, krim dipisahkan dengan larutan yang tidak mengandung krim. Larutan yang tidak mengandung krim dikeringkan, akan dari tepung susu skim. Full cream langsung ya, susu cair dikeringkan ya, jadi full cream. Ada juga pembuatan susu minyak susu AMF, milk fat. Buttermilk ini adalah bahan yang dipakai dalam pembuatan coklat, tepung whey, tepung skim, AMF, anhydrous milk fat. Itu lemak susu yang sudah dimurnikan ya. Buttermilk itu pada waktu orang bikin butter ya, bisa dibuat buttermilk. Lalu tepung susu full cream ya. Ini adalah 4 bahan itu yang kita akan singgung ya. Nah, berbicara mengenai susu sendiri, seperti pembuatan coklat, orang bikin coklat kuliahnya panjang ya. Sebetulnya susu itu sudah, kalau kita bicara mengenai tepung susu, kuliah tepung susu itu bisa 2-3 kali baru selesai, karena kita akan berbicara banyak mengenai mesin-mesinnya. Tapi di sini di kuliah coklat ini saya hanya pakai bagaimana umumnya tepung susu dibuat, karena nantinya tepung susu itu dipakai untuk pembuatan coklatnya. Saudara harus tahu tepung susu mana yang boleh dipakai, mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini penting dalam membuat coklat. Saudara sudah tahu kalau mau coklat biji kakaonya yang baik mana, sudah tahu di kuliah rantai kakao. Lemak kakao boleh dikatakan paling mudah karena segala macam biji terus diodorisasi sehingga tidak mempunyai rasa, sama semuanya. Itu lemak kakao, tidak mempunyai rasa. Tapi yang mempunyai rasa biji kakao itu susu yang sudah lama atau sudah obsolete ya, sudah waktunya sudah habis. Rasanya kalau dibuat coklat kurang segar ya, kurang tajam rasa susunya. Dan susu terpacam, susu apa yang dipakai? Kita memakai susu coklat dengan susu skim, atau kita memakai susu dengan full cream, atau kita memakai lemak susu, atau tepung whey. Ini bisa dipakai macam-macam. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Ini penting ya. Kalau kita memakai AMF ya, milk fat ya, anhydrous milk fat ya, daya tahannya 18 bulan. Ini dikatakan 18 bulan artinya disimpan dalam suhu dingin. Dan suhu dingin yang 10 derajat itu bisa 18 bulan. Selebihnya AMF ini di dalam udara biasa pelan-pelan akan teroksidasi ya, dan juga akan terjadi peristiwa hipulisa ya, pecah. Jadi milk fat ini adalah di dalam suhu ruangan mungkin cuma 6 bulan sebetulnya. Jadi kalau coklat memakai milk fat kita harus hati-hati, karena milk fat hidup di ruangan 6 bulan, maka biasanya dipakai sedikit sekali untuk menambah rasa susu ya, tidak dipakai banyak milk fat. Kemudian tepung skim, ini tepung susu yang tahan lama. Kenapa? Lemaknya sedikit. Tepung skim itu lemaknya cuma 1%. Maka pada suhu 30 derajat suhu ruangan tahan lama susu skim. Full cream sebetulnya lebih baik disimpan di dalam suhu dingin karena mengandung AMF juga milk fat 25% susu. Kalau skim 1% milk fat, tepung susu full cream 25%, maka tidak stabil. Buttermilk itu jarang dipakai, tapi kadang-kadang dipakai untuk campurannya. Tepung whey banyak sekali dipakai untuk coklat yang murah. Inilah bahan khusus ya. Sekarang AMF ya.
AFF di gambar tadi dibuat dari krim atau dari butter ya. Kalau dari krim, maka krim ini dipekatkan ya sampai kadar pakai 80%, air dan minyak dipisahkan, minyaknya dehidrasi, mengurangi kadar oksigen yang terlarut, kemudian didinginkan dan dibungkus. Ini pembuatan AFF ada dua macam ya, bisa dari krim atau dari butter. Kalau dari butter, maka butter dilelehkan, dipisahkan. Kalau kita beli butter, itu ada air di dalamnya yang sudah diemulsi. Nah kalau kita mau bikin AFF pada butter itu dilelehkan, maka airnya dipisahkan dari lemaknya ya. Lemaknya itu lemak AFF. Jadi kalau coklat pakai butter nggak bisa. Kalau butter kan mengandung air. Coklat bisa memakai AFF dari butternya. Kalau dari krim itu ada larutan airnya dipisahkan dulu ya. Jadi nggak dua macam pembuatan anhidrous AFF. Kemudian susu tepung. Kalau kita lihat susu tepung ini, lemak susu dengan fatnya, boleh dikatakan lemak kalori. Susu skim ini protein 38,2, lemaknya 0,9 per 1, laktosanya 50% karena airnya tidak setengah. Full cream lemaknya 27%, laktosanya 37, airnya 27. Buttermilk itu lemaknya 10%. Jadi skim 1%, buttermilk 10, full cream 27 ya. Whey 1% ya. Gram susu nanti kita bicara yang dipakai di kategori gram susu. Dari tabel ini yang paling penting yaitu kadar lemaknya paling penting, kadar airnya penting, dan kadar laktosa. Memang kadang-kadang di pabrik diperkenalkan kenapa kamu udah pakai laktosa aja, tepung laktosa. Jadi ada di dekat Sukabumi itu ada pabrik yang memiliki laktosa, kristal laktosa. Laktosa dipakai buat bikin susu. Kita pernah dikirimin laktosa untuk bikin coklat. Laktosa ini kalau sudah kristal, kemudian dibikin coklat, kita harus hati-hati ya. Karena pada waktu dibikin coklat, menghaluskannya susah. Kalau sudah halus, coklatnya juga kristal, sehingga susah sekali. Susu itu satu komponen yang terdiri dari bermacam-macam ya. Diambil satu, dipisah. Belum tentu kalau dibikin sama dengan kita memakai susu. Maka itu dalam pembuatan coklat kita tidak memisah-misahkan, tapi ini yang dipakai skim, full cream, whey, buttermilk. Buttermilk sama whey ini jarang dipakai ya. Buttermilk stabilitasnya kurang. Fat kontennya 10%, kadang-kadang 8, kadang-kadang 12. Karena buttermilk itu sampingan, produk sampingan. Pembuatan keju, pembuatan butter ya. Nah, sekarang whey ini, kalau orang bikin keju, orang terus seharusnya buat keju. Maka sisanya, taruhan sisanya di permulaan abad 20 dari 1930, 1950, rata-rata ini dibuang. Di Eropa dibuang, wah di mana? Bau, enak sekali, rata-rata dibuang aja, karena tidak dipakai. Terus kemudian ini bisa dicuci, bisa dipisahkan menjadi larutan whey, menjadi whey powder. Tapi whey powder kalau orang bikin keju selalu pakai garam. Larutan whey aslinya bukan main. Jadi whey powder yang di pasar
ada pabrik kue yang besar di Indonesia, dia desalination, penghilangan garam. Kalau penghilangan garam 100% itu makin ketat, makin tinggi, harganya lebih mahal dari susu murni. Jadi orang buat apa beli kue yang desalination, yang dihilangkan garamnya, rasanya juga tidak ada rasanya 100%. Juga seperti susu itu banyak ya. Harganya mahal sekali. Maka biasanya orang memakai coklat pakai tepung kue yang asin. Nah, tepung kue asin sekali dipakai di mana? Sedikit sekali juga ya. Jadi paling banyak orang memakai coklat hanya susu skim sama kue. Lama susu tidak stabil dan juga coklatnya gampang meleleh karena meleleh kuenya sekali. Whey powder dipakainya kalau dihilangkan garamnya, desalinasi, itu mahalnya bukan main dan tidak ada rasanya. Seperti kata whey powder hanya laktosa saja. Buttermilk ini sedikit sekali di pasaran. Cara dipakai ada juga yang memakai buttermilk yang perlu tahu sisa-sisanya dari pakai susu. Bahan merah dijual, ini adalah yang mau dipakai. Ini bagaimana? Coklat yang pakai skim, ini penting ya. Coklat yang pakai skim menjadi lebih keras dalam tekstur seperti susu dan nilai sangat kecil. Jadi kalau coklat dibuatnya hanya dengan skim, coklat itu keras sekali, tak, dan susunya tidak ada. Susunya kurang, rasa gurihnya kurang. Dan orang memakai susu dengan skim, kalau saudara baca labelnya, susu tepung itu kurang tepat ya. Biasanya susunya pakai skim atau full creamnya. Maka biasanya kalau coklat memakai skim, rasanya kurang enak, maka harus tambahin full cream supaya lebih murah, creamnya sedikit. Nah, kemudian kita melihat susu skim, susu full cream dibuat dari negara Indonesia, negara Australia membuat, negara Eropa membuat, Amerika membuat susu juga. Kalau sudah perhatikan rasa susu skim, rasa susu full cream dari tiap negara itu ada bedanya. Ada rasa beda. Kenapa beda? Karena sapinya itu memakai makanannya lain-lain. Ada yang memakai rempah-rempah, susunya rumput, campurin apa, macam-macam. Tetapi bagaimana bedanya rasa susu tiap negara itu masih bedanya masih sedikit dibandingkan biji kakao ya. Biji kakao tiap negara apa bedanya macam-macam. Ada 1000 negara, 1000 rasa. Itu ya. Kalau susu skim beda tapi tidak begitu banyak bedanya. Full cream. Kalau coklat, saya bikin coklat hanya full cream, enak ya, tapi lembek. Karena ada lemak susu 27%. Kalau bikin coklat, maka lemak susunya itu gampang lalai ya. Jadi full creamnya dipakai, dicampur ya dengan skim. Tidak mungkin 100% dipakai full cream, dipakai full cream. Dan full cream ada dua macam, itu low heat sama high heat ya. Pembuatan susunya bisa memakai raw panas atau memakai raw yang pakai spray drying yang lebih dingin. Biasanya orang menawarkan susu, kita harus tanya susunya tipe apa, dengan high heat atau low heat. Mereka tahu kalau untuk pamer coklat biasanya ditawarkan yang high heat proses. Secara pembuatan coklat, mula-mula pakai susu cair. Kemudian berusaha membuat tepung susu. Nah ini lucu. Tepung susu yang pertama kali dibuat itu pakai pendinginannya dengan klor.
kalau dari tepung susu cair ini temperatur itu 80%, kemudian dilewatkan roll dengan suhu yang tinggi, maka terjadi tepung susu. Tepung susu dari roll disebut roll dry. Kemudian ada yang spray dry. Ini yang paling banyak bukan ini sekarang spray dry. Karena tekniknya tidak manual, tapi otomatis dengan atomizer dan sebagainya. Setelah ini kita kuliah mengenai spray dry. Maka susu tepung yang paling baik, sebetulnya yang paling baik roller dry. Rasa susunya itu rasa ada karamelnya sendiri. Roller dry. Tapi spray dry itu susunya bersih sekali rasanya. Hampir sama semuanya spray dry. Dan pabrik coklat sekarang beli coklatnya selalu spray dry. Kalau beli roller dry kadang-kadang ada, kadang-kadang ada perusahaan lain yang bikin roller dry rasanya berbeda jauh. Roller dry tidak berbeda. Dan roller dry boleh dikatakan tidak pabrik susu mulai dibuang karena itu terlalu manual. Pabrik susu di New Zealand dulu memakai roller dry tapi sudah dibuang ya rollnya ya memakai spray dry. Lebih murah pabrik susu membuat susu spray dry. Jadi susu mulainya cair kemudian roller dry spray dry. Ini secara pembuatan susu coklat. Bata merah cara dipakai coklat rasa lain sekali dari skim green hasil pembuatan butter dan susu. Ini boleh dikatakan ada yang jual butter merah dipakai juga untuk coklat tapi jarang dipakai karena susah didapatkan lagi ya. Tepung whey tadi saya katakan pembuatan keju itu selalu ada cairannya, kadarnya tinggi sekali, dan rasanya asam, asamnya dihilangi dengan alkali. Dengan pertambahan alkali maka jadi asin. Untuk mengurangi keasinan, demineralisasi dengan membran khusus, harganya menjadi mahal sekali. Tepung whey biasanya asin dipakai untuk substitusi skim, tapi tidak bisa banyak terlalu asin ya. Tapi ada yang dipakai, ada yang mengurangi garamnya sedikit banyak ya. 100% dari garam harganya terlalu mahal. Dari susu yang tadi saya sebut kram susu ini tadi akan sesinggung lagi dalam pembuatan coklat. Kram susu ini biasanya dipakai oleh coklat-coklat yang mempunyai rasa kayak gini. Saya katakan sekali lagi ini pembuatan coklat ada yang suka coklat susunya rasa susu murni. Orang yang suka makan susu karamel itu orang yang suka pakai gini. Karena susu yang dipakai adalah susu kram atau middle kram. Ini membuat susu kram ini yaitu tepung susu kram dibuat susu kental, tambahin gula, kemudian dilarutkan jadi susu cair dikentalkan, terus sudah kental tambahin gula seperti condensed milk dan condensed milk biasa. Kemudian dituangkan lagi, pada sekarang dituangkan terus ya dengan vakum ya. Maka pada waktu penguapan suhunya tinggi 125 derajat Celcius, maka akan terjadi reaksi Maillard. Nanti saya katakan juga dicoba. Reaksi ini memerlukan suhu 125 derajat, kira-kira 120. Maka rasa susu akan menjadi karamel. Maka proses pembuatan coklat yang biasa yang kita bicara mengenai secara klasik tidak mungkin suhunya 120 derajat. Suhu mesinnya kita masih maksimum di literatur akan terjadi reaksi Maillard. Tidak mungkin terjadi reaksi Maillard di
pembuatan coklat biasa. Dan tidak mungkin coklat Ceres, coklat Van Houten rasanya karamel, tidak mungkin. Hanya coklat Cadbury yang mempunyai rasa karamel karena dia memakai kram. Jadi dalam mesin pom tidak mungkin. Rasanya baca mungkin karena kemauan terjadi naik-naik, tidak mungkin. Karena tidak mungkin. Apapun juga terjadi dalam mesin pembuatan coklat biasa itu ada beda. Jadi kalau kita mau bikin coklat karamel atau karamel seperti Cadbury, maka kita harus memakai kram. Kalau kita mau pakai tidak kram, maka susunya susu seperti susu lin, coklat dan sebagainya. Biasanya pabrik coklat seperti Ceres dia impor, beli kram powder dari Inggris untuk campuran, itu mungkin ya. Tapi tidak mungkin dalam pembuatan 100% karamel dihasilkan begitu. Ini kualitas susu selesai, singkat ya. Kita sudah bicara